Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldia Saladito dengan NIM 14012100072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancangan dan Evaluasi Virtual Tour 360 Interaktif sebagai media promosi sekolah di SMP Negeri 1 Kipin. Yang pertama, latar belakang. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi, semakin menyadari pentingnya memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan fasilitas mereka kepada calon siswa dan orang tua. Dalam memajukan dan mempromosikan sekolah SMP Negeri 1 Kibin yang masih menggunakan cara manual seperti langsung datang ke sekolah atau hanya dengan melihat gambar di dunia maya, informasi yang diharapkan lebih visual dan interaktif, sehingga lebih efisien dan menarik bagi calon siswa dan orang tua siswa yang mencari informasi sekolah SMP Negeri 1 Kibin. Tujuan penelitian ini adalah membuat virtual tour berbasis web yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan informasi tentang sekolah, sehingga informasi yang dapat diperoleh calon siswa dan orang tua dapat langsung melihat informasi secara online. Identifikasi masalah. 1. Keterbatasan informasi konvensional. Metode promosi sekolah konvensional seperti brosur atau presentasi fisik memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran yang mendalam tentang fasilitas dan lingkungan belajar di sekolah. Kedua, kesulitan calon siswa dalam memvisualisasikan sekolah. Calon siswa dan orang tua seringkali kesulitan membayangkan dan memvisualisasikan fasilitas sekolah hanya dengan menggunakan gambar statis atau deskripsi tertulis. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Pembuatan sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon siswa dan orang tua melalui virtual tour. Yang kedua, untuk mempermudah mempromosikan sekolah kepada masyarakat serta memperluas area promosi bagi sekolah tersebut. Selanjutnya, apa itu VR? Virtual reality atau VR, yang dalam bahasa Indonesia disebut realitas maya, adalah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif dan imersif bagi pengguna di dalam lingkungan simulasi. Sejarah VR. Perjalanan virtual reality atau VR dimulai jauh sebelum era digital, yaitu pada abad ke-19. Dengan kemunculan lukisan panorama dan stereoskop, teknologi ini memungkinkan orang untuk merasakan sensasi berada di dalam suatu pemandangan, meskipun hanya gambar statis. Pada tahun 1950-an, Morton Haley menciptakan Sensorama, sebuah mesin yang menggabungkan gambar, suara, getaran, dan bahkan bau untuk menciptakan pengalaman multisensori. Ini merupakan cikal bakal ide VR modern. Istilah virtual reality pertama kali diciptakan oleh Jaron Lanier pada tahun 1980-an. Dia juga mendirikan perusahaan VR komersial pertama di dunia. Tahun 1990-an menjadi era penting dalam perkembangan VR dengan kemunculan headset VR dan perangkat lunak VR pertama. Salah satu contoh terkenal adalah Sega VR yang dirilis pada tahun 1993. Contoh penggunaan VR dalam sehari-hari. Yang pertama, main game. VR bisa digunakan untuk bermain game dengan cara yang lebih realistis dan imersif. Bayangkan, Anda bisa bertarung dengan naga atau menjelajahi luar angkasa. Kedua, saat belajar. VR bisa digunakan untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Anda bisa misalnya mengunjungi museum virtual atau mengikuti simulasi bedah. Yang ketiga, pelatihan. VR bisa digunakan untuk pelatihan di berbagai bidang, seperti misalnya pelatihan pilot atau petugas pemadam kebakaran. Kebutuhan untuk membuat VR ada 5. Yang pertama, aplikasi Virtual Reality 360, yaitu Vista. Yang kedua, aplikasi Gcam untuk pengambilan foto panorama 360. Yang ketiga, kamera HP dan laptop dengan kapasitas yang memadai untuk merancang virtual tour reality. Yang keempat, biaya hosting dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, koneksi internet. Di sini ada rancangan VR berbasis web. Yang biru ini
Itu adalah webnya. Jika kita klik gedung B, akan muncul contoh virtual reality gedung B tersebut. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Dari hasil pembahasan pada poin-poin sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa SCP-61 sudah menggunakan sistem yang harus tetap dihandle oleh SDM secara manual. Maka dari itu, dengan adanya virtual reality tour, dalam penelitian ini diharapkan dapat mempermudah calon siswa dan orang tua dalam lingkungan sekolah, sehingga calon siswa dan orang tua tidak harus mendatangi sekolah ataupun masih bertanya-tanya terkait fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Terima kasih.